Kode keras transfer Persib, satu lagi pemain keturunan yang akan merapat ke kota Bandung. Halo sobat bola sekalian, geliat transfer Persib Bandung masih belum berhenti. Seperti biasanya, ketika mereka udah bergerak, memang pergerakan mereka sangat sulit dihentikan. Istilahnya, ketika Pak Glenn udah inget pin ATM, mau pemain siapapun yang dirasa gak mungkin sekalipun, pasti bisa Persib datangkan. Setelah sebelumnya, Persib secara resmi mengenalkan dua pemain bintang sebagai rekrutan anyarnya, yaitu Luka Menalo dan Sandy Walsh. Itu benar-benar jadi transfer yang sangat gak masuk akal, karena dua pemain tersebut adalah pemain dengan CV mentereng, kualitas tinggi, main reguler di klub sebelumnya, dan sama-sama masih punya kontrak sampai tahun 2028. Tapi ternyata, dengan adanya semua penghalang tadi, Persib bisa menebus untuk datangkan mereka. Nah sekarang pergerakan transfer Persib masih belum berhenti karena situasinya saat ini Persib baru aja memberikan kode yang sangat jelas bahwa mereka akan mendatangkan pemain berkualitas lainnya yang berstatus sebagai pemain keturunan timnas Indonesia. Wow. Ini gak berlebihan, ini adalah fakta yang benar-benar nyata. Maka karena ini merupakan situasi yang sangat menarik, kita mau ajak kalian buat bahas tentang apa kode yang diberikan oleh Persib, siapa pemain keturunan yang bakal gabung, dan bagaimana kemungkinan transfer ini bisa terwujud. Semua bakal kita bahas di sini. Karena ini sifatnya penting, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidan Rifatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, yang pertama tentu kita harus pahami dulu situasinya gimana. Jadi seperti yang tadi kita bilang, bahwa baru aja Persib melakukan transfer yang sangat mengejutkan bagi publik sepak bola nasional. Kalau untuk Luka Menalo mungkin gak terlalu mengejutkan, karena rumor kepastian transfer Luka Menalo sebelumnya udah bener-bener kencang banget. Apalagi dengan histori Persib yang sebelumnya udah sering mendatangkan pemain asing dengan CV mentereng kayak Layvin Kurzawa, Federico Barba, Stefano Beltrame, dan lainnya, maka udah gak aneh kalau Persib bisa mendatangkan Luka Menalo yang pemain tersebut punya status sebagai pemain timnas Bosnia, negara yang sekarang main di Piala Dunia 2026, dengan pengalaman main di Dinamo Zagreb, pengalaman main di Liga Champions, dan dengan kontrak yang masih tersisa sebanyak 2 tahun. Karena memang pada dasarnya, dari segi kemampuan, manajemen, bahkan finansial, Persib punya kapasitas yang mumpuni untuk mendatangkan Luka Menalo. Sedangkan buat Sandy Walsh, sebenarnya situasi yang dimiliki Sandy Walsh ini memang mirip sama Luka Menalo, tapi yang membedakan adalah statusnya sebagai pemain keturunan. Gak dipungkiri, memang statusnya sebagai pemain keturunan itu merupakan barrier yang gak gampang buat bisa Persib tembus. Karena hasil dari transfer ini gak dipungkiri juga cukup menimbulkan kontroversi. Salah satunya tentu kita semua udah tahu, ada yang bilang bahwa Persib dinilai sebagai klub yang merusak karir pemain keturunan. Jelas pernyataan itu sangat tidak tepat. Itu cuma sebuah opini yang gak berdasar landasan apapun. Cuma mementingkan ego tanpa melihat situasi serta dampaknya secara keseluruhan. Dan kenapa Persib bisa meyakinkan Sandy Walsh buat datang ke Bandung? Karena pada dasarnya Persib memang punya kapasitas yang layak buat mendatangkannya. Dari segi kualitas, Persib ada di level yang tinggi. Segi manajemen, sehat. Finansial, gak usah ditanya. Maka semua itu memang jadi modal kuat sekaligus jaminan untuk meyakinkan Sandy Walsh bahwa bergabungnya dia ke Persib merupakan langkah yang tepat. Nah, tapi yang bikin menarik dan jadi fokus bahasan kita kali ini adalah di tengah kejutan yang terjadi sekarang, ternyata ada kejutan lainnya yang gak kalah mengejutkan. Kalau kalian perhatikan, di akhir video perkenalan Sandy Walsh, ada tulisan "He never lost his way, he was always on his way home." Yang artinya, dia tidak pernah tersesat, dia selalu dalam perjalanan pulang. Sebenarnya ini jadi kalimat lanjutan dari kode sebelumnya yang ada di video perkenalan Gabriel Mutombo. Waktu itu Persib mengklaim bahwa ada pemain yang lagi mencari jalan pulang. Dan ternyata sekarang udah terbukti bahwa pemain yang mencari jalan pulang tersebut adalah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Tepatnya Sandy Walsh. Tapi kodenya ternyata masih belum selesai. Dari kalimat yang Persib tulis tentu itu punya maksud atau pengertian yang sama. Artinya masih ada pemain keturunan yang bakal kembali pulang ke Indonesia.
Dan kode yang paling jelasnya, yang bikin situasi transfernya jadi makin terang adalah dalam kalimat tersebut, ternyata ada dua huruf yang di bold atau dicetak tebal, yaitu huruf R dalam kata never dan huruf O dalam kata home. Poin pentingnya, gak mungkin Persib ngebold dua huruf tersebut kalau gak ada maksud dan tujuan tertentu. Karena dari segi estetika, dari segi kreativitas, ngapain juga cuma ngebold dua huruf sedangkan huruf lainnya nggak dibold sama sekali. Maka bisa kita pastikan bahwa itu merupakan kode yang sangat nyata. Kalau digabung, dua huruf tersebut menghasilkan inisial RO. Yang inisial RO ini mengarah ke salah satu pemain yang saat ini dirumorkan gabung ke Persib, yaitu Ragnar Oratmangun. Gak ada perdebatan dan gak ada keraguan sama sekali. Karena ini udah dikasih kode secara langsung dari pihak Persib, maka gak mungkin Persib memberikan kode untuk pemain yang belum jelas statusnya. Artinya rumor terkait Ragnar Oratmangun yang akan gabung ke Persib itu benar-benar nyata. Wow. Kalau nantinya Ragnar Oratmangun secara official di-announce sama Persib, itu gua udah gak bisa berkata-kata lagi. Yang gue bayangin adalah skuad Persib di musim depan itu benar-benar mewah, di semua posisi hampir gak ada kekurangan sedikit pun. Tapi pertanyaannya, apakah benar dan mungkin buat Ragnar gabung ke Persib? Jawabannya sangat mungkin. Apalagi dengan adanya transfer Sandy Walsh ke Persib, pada dasarnya transfer Sandy Walsh ini jadi hal yang lebih sulit dan gak memungkinkan dibanding transfer Ragnar Oratmangun. Maka teori sederhananya, kalau Sandy Walsh aja bisa, apalagi Ragnar. Karena situasinya saat ini gak terlalu banyak barrier yang menghalang buat Ragnar pindah ke Persib. Dari segi performa, bisa dibilang Ragnar udah cukup kesulitan buat bisa dapat tempat utama di kompetisi Liga 2 Belgia. Selain kualitas yang gak konsisten dan gak stabil, faktor utamanya adalah cedera yang dia alami. Itu memang jadi kendala terbesar terhadap inkonsistensinya performa Ragnar di Eropa, sehingga yang jadi prioritas utama buat Ragnar Oratmangun cari sekarang adalah menit bermain. Yang menit bermain ini harusnya sangat mungkin buat dia dapatkan jika bermain di level kompetisi yang lebih rendah daripada Eropa. Selain itu, kontraknya di FC Dender juga memang udah habis di akhir musim kemarin. Maka dengan statusnya yang free agent, tentunya itu semakin memudahkan Ragnar untuk bernegosiasi dengan klub manapun. Maka itulah yang memang bikin kemungkinan Ragnar untuk gabung ke Persib jadi sangat mungkin. Gak ada kendala yang berarti yang menjadi penghalang atau barrier buat Ragnar gabung ke Persib. Apalagi klub Indonesia, khususnya Persib, tentunya bisa memberikan tawaran yang dari segala aspek itu jelas sangat enak buat Ragnar Oratmangun. Dari segi status, yang tadinya Ragnar di Eropa bukan siapa-siapa, sekarang ketika nantinya dia pindah ke Persib, ke Liga Indonesia, tentunya dia bakal berstatus sebagai pemain bintang. Kemudian dari segi popularitas, gak usah ditanya. Sekarang Ragnar punya 2,3 juta pengikut di Instagram berkat statusnya sebagai pemain timnas Indonesia. Dan nanti ketika dia resmi gabung ke Persib, dijamin jumlah 2,3 juta pengikut itu pasti bakal bertambah gara-gara dukungan tinggi yang diberikan sama Bobotoh. Itu udah jadi garansi yang sangat pasti. Kemudian, dari segi finansial, pada dasarnya klub Indonesia, khususnya Persib, mampu memberikan nilai kontrak atau gaji yang lebih tinggi dari nilai yang saat ini dia punya di kompetisi Eropa. Karena Ragnar ini kan levelnya ada di Liga 2 Belgia, pernah main juga di Eredivisie. Nah, pada dasarnya, kontrak dari klub-klub yang ada di sana itu gak jauh beda, bahkan ada yang lebih kecil daripada kontrak pemain yang main di Persib. Apalagi untuk pemain dan klub yang levelnya menengah ke bawah, kontrak dari Persib jelas lebih menggiurkan dibanding kontrak dari mereka. Maka semua itu memang jadi faktor yang bikin transfer Ragnar Oratmangun ke Persib jadi sangat masuk akal. Paling yang jadi tantangan buat Ragnar sekarang adalah gimana caranya dia bisa langsung perform dan menjaga konsistensi performanya tersebut ketika nanti tampil di Persib. Walaupun memang ada jaminan bermain dengan Persib yang main di 4 kompetisi, karena dengan padatnya jadwal pasti dibutuhkan kedalaman skuad agar Persib bisa melakukan rotasi dengan baik. Tapi, walaupun begitu, pada dasarnya persaingan di Persib itu sangat ketat. Apalagi di posisi Ragnar sebagai winger, ada banyak pemain berkualitas mulai dari Sadil Ramdhani, Beckham Putra, Luka Menalo, William Barros, Berginho. Belum lagi kalau nantinya ada Peralta yang bakalan deal, maka jika nantinya Ragnar gak bisa ngejaga performanya dengan baik, bukan gak mungkin, walaupun statusnya sebagai pemain bintang, pemain timnas Indonesia, bisa aja posisi utamanya direbut sama pemain lain. Dan yang harus dimiliki Ragnar di Persib adalah posisi serta peran utama.
dia harus bisa dapat menit bermain di laga krusial, di laga yang sifatnya penting, dan melawan tim yang punya level tinggi. Karena itu pasti sangat penting dan sangat bermanfaat untuk mengembalikan stabilitas performanya kalau dia mau kembali bisa ada di level yang baik. Jadi itu penjelasan terkait kode keras dari Persib yang akan mendatangkan Ragnar Oratmangun. Persentasenya sekarang bisa kita bilang ada di angka 90% buat Ragnar bisa gabung ke skuad Persib. Kuncinya sekarang kita tinggal tunggu perkenalannya aja. Infonya sih dia bakal dikenalkan dalam waktu dekat di awal Juli ini. Kita tunggu aja pengumuman resminya nanti. Tapi sekarang kalau pendapat kalian gimana? Apakah keputusan Ragnar Oratmangun buat gabung ke Persib merupakan langkah yang tepat? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!